Jumpa lagi dengan saya Triboni Marten, calon guru penggerak Angkatan 9 Kota Parepare. Kali ini saya akan ditemani oleh rekan saya, Ibu Ave Merianti Momong. Beliau adalah guru kelas 1 di SD Katolik Parepare. Apa kabar Bu Ave? Puji Tuhan, kabar baik Bu. Ya, syukurlah ya. Hari ini semangat ya. Pasti semangat. Iya. Harus semangat. Iya, Bu Ave, hari ini kita mengadakan pra-observasi. Nantinya saya itu akan mengadakan observasi di kelas, atau yang biasa kita tahu itu namanya supervisi kelas. Jadi percakapan ini kita lakukan sebelum Ibu Ave mengajar di dalam kelas. Bagaimana, siap Bu Ave? Siap. Iya. Oke. Terkait dengan nantinya pembelajaran yang Ibu Ave lakukan, apa tujuan pembelajaran Bu Ave? Tujuan pembelajaran saya kan yang saya ambil adalah pelajaran matematika. Ya. Jadi tujuan pembelajarannya di sini peserta didik dapat memahami konsep pengukuran mengenai satuan berat menggunakan alat ukur tidak baku dengan tepat. Oh iya, pembelajaran matematika ya, di kelas 1 Iya. ya. Oke. Menurut Bu Ave, area apa yang nantinya akan menjadi fokus pengembangan Bu Ave? Seperti yang kita tahu, area pengembangan itu ada 3. Iya. Afektif, kognitif, Dan psikomotorik. psikomotorik. Nah, Ya. ketiga-tiganya itu saya ambil Bu area pembelajarannya. Kenapa demikian? Karena Hmm. pada aspek kognitif, yaitu pengetahuannya, di sini siswa diuji untuk memahami mengenai alat-alat ukur satuan tidak baku. Nah, itu untuk aspek kognitifnya. Iya. Nah, sedangkan untuk aspek afektifnya, yaitu siswa dinilai dalam sikap dalam melaksanakan proses pembelajaran. Jadi penilaian ini diambil pada saat proses pembelajaran, melakukan proyek itu. Ya. Betul. Lalu kemudian yang ketiga, psikomotorik. Nah, ini berkaitan dengan keterampilan siswa. Iya. Bagaimana siswa menggunakan alat ukur dengan baik atau tidak, atau sesuai dengan fungsinya atau tidak. Wah, luar biasa. Jadi nanti pada saat pembelajaran itu sudah tercakup 3 ranah itu ya Bu Iya. Ave. Selanjutnya kira apa media nanti yang Ibu Ave gunakan? Nah, untuk medianya saya mengambil timbangan sederhana yang dibuat sendiri dengan menggunakan gantungan baju. Oh iya. Kemudian menyediakan 2 kantong plastik, kantong kresek, kemudian juga ada alat yang akan diukur seperti botol atau benda-benda pensil yang ada sekitar kelas. Di dalam kelas. Ya, betul. lalu anak-anak juga disuruh membawa kelereng sebagai acuan hitungnya dalam ukurannya. Wah, luar biasa. Jadi nanti itu pada saat menerapkan ini strategi apa yang Ibu Ave gunakan? Strateginya yaitu saya akan membentuk kelompok. Jadi masing-masing kelompok akan berdiskusi dengan anggota kelompoknya dan masing-masing akan membuat timbangannya sendiri dengan melihat benda-benda yang ada di sekitarnya. Oh iya. Kalau begitu metodenya metode apa Bu Ave? Ya, seperti alat dan bahannya tentu anak-anak akan berkegiatan secara nyata atau secara langsung kontekstual. Jadi strategi yang sambil itu berbasis proyek Bu. Ya, berbasis proyek di mana penerapan pembelajaran yang mengutamakan pengalaman belajar anak secara langsung agar anak dapat mengetahui secara langsung proses pembelajaran yang akan dicapai. Iya. Tujuannya. Jadi anak-anak merasa terlibat langsung. Iya. Karena betul-betul kontekstual, Iya. apalagi medianya luar biasa Bu Ave. Ini kira-kira kapan Ibu Ave laksanakan ini? Rencananya hari Jumat ketika ada pelajaran matematika tanggal 8. Oh iya. Jadi nanti Bu Ave hari Jumat nanti saya akan masuk ke kelasnya Bu Ave ya. Iya. Iya. Terus Bu Ave nanti pada saat saya masuk di dalam kelas itu adalah kegiatan observasi kelas. Setelah itu nanti kita masih ada percakapan lagi setelah ini, yaitu pasca observasi. Tapi nanti kita tidak hanya berdua, nanti akan dihadiri oleh 1 pengajar praktik. Siap. Iya, ya Bu Ave, dari bincang-bincang kita hari ini, apa yang Ibu Ave dapatkan? Dari perbincangan kita hari ini saya dapat mengevaluasi proses pembelajaran saya yang akan saya laksanakan, apakah
apakah betul-betul sudah mantap atau masih ada yang perlu diperbaiki, baik dari segi materinya ataukah segi medianya, agar tercapainya tujuan pembelajaran yang ingin saya capai. Iya, mudah-mudahan. Kalau sudah dari melihat dari apa yang Ibu Afe paparkan itu sudah terbayang nanti bahwa nantinya pembelajaran anak-anak itu akan sangat senang. Iya, terima kasih banyak Bu Afe untuk bincang-bincang kita hari ini. Iya, baik, demikianlah hasil pra-observasi saya bersama dengan Ibu Afe. Dan nantinya kami akan masih melakukan percakapan lagi, yaitu pasca observasi. Terima kasih banyak. Salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam bahagia. Perkenalkan, saya Tribuni Marten, calon guru penggerak Angkatan 9 Kota Parepare, guru di SD Katolik Parepare. Kali ini saya didampingi oleh ibu pengajar praktik saya, Bunda Yusrianti, SPD MPD. Dan juga saya ditemani oleh rekan sejawat saya, Ibu Afe Marianti Momang, SPD. Beliau adalah guru kelas 1 di SD Katolik Parepare. Nah, saat ini saya akan melaksanakan percakapan pasca observasi yang bertujuan untuk melakukan evaluasi hasil pembelajaran yang telah dilakukan oleh Ibu Afe. Bagaimana kabar Bu Afe? Kabar baik Bu, puji Tuhan kabar baik. Oke, puji Tuhan. Semangat ya. Tentu harus semangat. Iya, Bu Afe, hari ini kita akan melakukan percakapan pasca observasi ya. Karena kemarin kita sudah juga melakukan percakapan pra-observasi. Nah, Bu Afe, akan ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan ya. Bagaimana perasaan Ibu Afe setelah melaksanakan pembelajaran di kelas? Perasaan saya waktu pertama kali tunjuk sebagai guru yang akan diobservasi tentunya tegang, karena mengapa demikian? Kata observasi itu membuat saya takut karena dia mati, yang biasanya tidak dia mati menjadi dia mati. Namun pada saat proses pembelajaran berlangsung, semuanya berjalan seperti biasanya karena saya sudah fokus terhadap anak-anak lagi mengajar tanpa merasa diobservasi. Oh iya, awalnya nervous, tapi karena Ibu Afe sudah terlibat langsung di dalam kelas, akhirnya sudah hal biasa saja ya, karena ini sudah biasa dilakukan. Nah, Bu Afe, terkait dengan proses pembelajaran, pengembangan area apa saja yang Ibu Afe lakukan? Area pengembangan yang saya lakukan pada saat proses pembelajaran itu ada 3. Ya. Yang pertama, saya menilai aspek pengetahuannya peserta didik, apakah ia sudah betul-betul memahami materi yang akan saya ajarkan mengenai alat ukur satuan tak baku, khususnya untuk mengukur berat benda. Nah, yang kedua itu mengenai sikap peserta didik dalam proses pembelajaran,
bagaimana ia dapat bekerja sama dengan anggota kelompoknya, apakah ia bisa membimbing teman-temannya. Lalu yang ketiga itu mengenai keterampilan. Nah, keterampilan ini berhubungan dengan cara penggunaan media pembelajaran yang telah digunakan pada proses pembelajaran. Terkait dengan pengembangan kompetensi yang Ibu Afe lakukan, sejauh mana keberhasilan pengembangan kompetensi yang Ibu Afe rasakan? Dari strategi pembelajaran yang saya lakukan, menurut saya proses pembelajaran yang saya lakukan sudah cukup berhasil karena strateginya itu dengan strategi proyek. Nah, di sini anak-anak dilibatkan secara langsung untuk menggunakan media pembelajaran yang telah disediakan. Namun ada beberapa kendala yang saya hadapi, yaitu mengenai kondisi atau situasi kelas yang kurang kondusif ketika anak-anak mempresentasikan hasil pengerjaan kelompoknya. Oh iya, jadi tadi yang Ibu Afe katakan itu ada kendalanya, ya. Terkait dengan kendala yang Ibu Afe temukan saat proses, siapa saja yang Ibu Afe mau libatkan agar nantinya pada saat proses yang Ibu Afe lakukan itu bisa lebih baik lagi? Yang saya akan libatkan yaitu tentu saja rekan-rekan guru yang ada di sekolah, dan bisa juga dengan bantuan orang tua peserta didik. Iya. Baik Bu Afe, terkait dengan hal ini, apa yang akan Ibu Afe lakukan agar proses pembelajaran berikutnya lebih baik lagi, misalnya rencana tindak lanjut seperti itu? Tindak lanjut untuk masalah yang saya hadapi saat proses pembelajaran, mungkin saya akan lebih melakukan namanya ice breaking, untuk kembali menangkap fokusnya anak-anak agar tetap tertuju pada pembelajaran. Nah, yang kedua yaitu saya akan mengingatkan kembali tentang keyakinan kelas mereka yang telah mereka buat di kelas. Oh iya. Kapan Ibu Afe mau melaksanakan rencana solusi dari yang Ibu Afe pikirkan ini? Tentunya saya akan langsung laksanakan pada proses pembelajaran selanjutnya. Semoga dengan kendala yang saya hadapi pada proses pembelajaran yang telah lalu, saya tidak lagi lakukan di proses pembelajaran selanjutnya. Oke, baik Bu Afe ya. Kita sudah berada di akhir sesi percakapan. Semoga apa yang sudah Ibu Afe rencanakan nantinya akan bisa berjalan dengan lebih baik lagi, agar proses pembelajaran yang Ibu Afe laksanakan di kelas itu bisa mencapai kompetensi yang Ibu Afe harapkan, ya. Baik Bu Afe, terkait dengan rencana realisasi yang Ibu Afe akan lakukan, Ya. saya menunggu ya. Siap Bu. Ya, saya menunggu kapan Ibu Afe laksanakan, dan saya menunggu kabar baiknya. Semoga dengan seadanya percakapan kita ini, refleksi kita ini, nantinya itu kegiatan yang Ibu Afe laksanakan akan lebih mantap lagi. Baik, siap. Ya, Bu Afe, terima kasih banyak untuk waktu yang Ibu Afe sediakan atas bincang-bincang kita hari ini. Terima kasih Bu pengajar praktik, terima kasih banyak juga sudah mendampingi saya. Iya, demikianlah percakapan pasca observasi yang telah kami lakukan. Salam bahagia dari kami, salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.